Prinsip yang harus diterapkan itu menghindari riba. Nah, riba sendiri dibagi menjadi dua, riba al-nasyah dan riba al-fadl. Yang kedua, menghindari transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau gahar. Yang ketiga, menghindari judi. Yang keempat, menghindari investasi pada sektor industri yang dilarang. Nah, yang kedua itu jawabannya, hukum keuangan negara adalah sekelompok hukum tertulis yang mengenai hak kewajiban negara dalam bidang keuangan, termasuk barang-barang yang menjadi milik negara terkait dengan kegiatan negara dan publik. Sedangkan keuangan publik Islam merupakan sebuah kaidah dan prinsip yang mengatur keuangan publik untuk kepentingan masyarakat yang tujuan dasarnya adalah untuk mencapai falah. Nilai-nilai yang berasal dari Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar dan perumusan sistem keuangan dan kebijakan fiskal negara. Dia sama, persamaannya adalah hukum Islam dan negara sama-sama mengatur masyarakat agar menaati kebijakan moneter di pasar itu berpengaruh untuk menstabilkan masalah keuangan negara. Mulai zaman Rasul dan sesudahnya dilakukan dengan berbagai cara yang dibenarkan. Di antaranya dengan menjalin ukhuwah Islamiyah antara muhajirin dan ansar, pungutan pajak, zakat mal dan zakat fitrah. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW berakar dari prinsip-prinsip Qurani. Al-Quran yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah bagi umat manusia dan melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupannya termasuk di bidang ekonomi. Sekian, terima kasih. Jawabannya adalah boleh, karena menurut hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Suraid bin Suwaid, lembaga keuangan syariah diperbolehkan mengenakan denda kepada nasabahnya yang tak memenuhi kewajiban pembayaran dengan sejumlah nominal tertentu yang disepakati pada saat akad dibuat dan ditandatangani. Karena apabila seseorang debitur itu mampu tetapi menunda pembayaran, maka debitur tersebut telah berbuat zalim kepada kreditur. Oleh karena itu, denda digunakan untuk memberikan kedisiplinan agar nasabah melaksanakan kewajibannya. Denda tidak termasuk riba karena riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil. Antara lain, dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu atau nasiah. Sementara denda didasarkan pada prinsip takzir, yaitu untuk memberikan hukuman agar nasabah lebih disiplin melakukan kewajibannya. Jawabannya adalah BMT dalam operasional usahanya pada dasarnya hampir mirip dengan perbankan, yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. BMT atau Baitul Mal Tamwil memiliki peran dan fungsi penting dalam percepatan UMKM yang ada di Indonesia saat ini. Baitul Mal Tamwil berperan dalam setiap kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha UMKM dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Penetapan Khoraj dan Jizyah sebagai sumber pendapatan negara. Khoraj sendiri adalah pajak terhadap tanah yang kita kenal sebagai pajak bumi dan bangunan. Ada beberapa hal perbedaan mendasar mengenai tingkat pembayaran Khoraj pada masa Rasulullah dan masa sekarang. Perbedaan mendasar antara sistem Khoraj dan sistem pajak bumi dan bangunan adalah Khoraj ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan produktivitas dari suatu tanah dan bukan berdasarkan zona sebagaimana dalam aturan sistem pajak bumi dan bangunan. Sedangkan jizyah sendiri adalah pajak yang dibayarkan akan menjaga jiwa para orang-orang
non-muslim dalam konteks Islam. Rasulullah tidak melarang umat non-Islam untuk menetap dalam wilayah Islam selagi tidak melanggar aturan yang ditentukan dan mau membayar kharaj atas dirinya. Sedangkan perbedaan pajak dan daribah adalah daribah hanya dipungut dari orang-orang Islam yang kaya, sedangkan pajak diambil dari siapa saja tanpa memandang agama. Perbedaan lainnya adalah daribah hanya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat muslim, tetapi pajak digunakan untuk kepentingan umum. Penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi indikator pertama penurunan kesejahteraan. Indikator kedua adalah tingginya tingkat inflasi terutama untuk kelompok makanan. Angka inflasi untuk kelompok bahan makanan bisa menjadi gambaran bahwa terjadi kenaikan harga-harga bahan makanan. Hal tersebut membuat tingkat kesejahteraan masyarakat juga mengalami penurunan. Lemahnya langkah pemerintah dalam mengantisipasi dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak BBM dan dilepasnya harga BBM, gas, dan listrik ke dalam mekanisme pasar juga menjadi indikator yang membuat kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan. Apakah kesejahteraan masyarakat bisa selalu stabil? Tentu saja bisa, dengan beberapa cara. Pertama, meningkatkan ketahanan budaya dan sosial masyarakat berdasarkan nilai luhur dan budaya lokal. Dua, menata kehidupan masyarakat menjadi tertib, taat hukum, aman, dan harmonis. Ketiga, mengembangkan kreativitas masyarakat di dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Nah, untuk contoh-contoh negaranya itu ada 3 negara yang memiliki kesejahteraan tinggi. Pertama yaitu Norwegia, sebuah negara yang pernah dinobatkan sebagai negara paling bahagia tahun 2017. Yang kedua adalah negara Swiss, juga menjadi negara maju yang memenuhi indikator kesejahteraan tinggi. Tingginya tingkat kesejahteraan di Swiss terlihat dari data bahwa 48% warga Swiss memiliki izin senjata api, namun tingkat kriminalitas di Swiss sangat rendah. Dan yang ketiga adalah Finlandia. Finlandia menjadi negara paling sejahtera karena menyandang banyak aspek sosial ekonomi yang terbaik. Salah satunya adalah sebagai negara paling bahagia di dunia dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Secara garis besar, prinsip yang harus diterapkan dalam pengeluaran keuangan publik Islam adalah penerimaan negara dialokasikan untuk mewujudkan semaksimal mungkin maslahah, menghindari masyakoh kesulitan, dan madharat harus didahulukan daripada melakukan perbaikan. Keuangan publik Islam merupakan keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat yang tujuan dasarnya adalah untuk merealisasikan adanya falah. Nilai-nilai Qur'ani seperti persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan semestinya juga menjadi dasar dari perumusan sistem keuangan dan kebijakan fiskal negara, baik dalam upaya stabilisasi dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan pertahanan keamanan. Dewasa ini seiring dengan perkembangan budaya, perkembangan zaman, maka sistem keuangan Islam mengalami perubahan. Walaupun demikian, mekanisme teknis pengelolaan keuangan publik, khususnya kebijakan fiskal yang dibangun, harus menanamkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan tujuan-tujuan Islam baik dari segi penerimaan maupun pengeluarannya. Antara lain, pertama, mengenai sistem pungutan wajib doribah harus menjamin bahwa hanya golongan kaya yang memiliki kelebihanlah yang memikul beban doribah, melainkan tidak dipungut atas dasar besarnya input sumber daya yang digunakan, namun atas hasil usaha maupun tabungan yang terkumpul.
Islam juga mengarahkan pemerintah tidak mengambil sebagian harta milik masyarakat secara paksa, meskipun pada orang kaya. Islam memperlakukan kaum muslimin dan non-muslimin secara adil, dan pungutan dikenakan proporsional terhadap manfaat dan diterima pembayar. Kedua, secara garis besar, prinsip yang harus diterapkan dalam pengeluaran keuangan publik Islam antara lain penerimaan negara dialokasikan untuk mewujudkan semaksimal mungkin maslahah, menghindari masyakoh kesulitan, dan madharat harus didahulukan daripada melakukan perbaikan. Madharat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari madharat dalam skala yang lebih besar. Pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum. Manfaat publik yang didistribusikan adalah seimbang dengan penderitaan dan kerugian yang ditanggung. Pengeluaran harus diwujudkan jika merupakan syarat untuk ditegakkannya suatu syariat. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Adam Silahul Yuna dari kelompok 10. Pertanyaannya adalah, apakah zakat dan pajak itu kedudukannya sama atau adakah yang diprioritaskan di antara zakat dan pajak? Jadi, kedudukan zakat dan pajak adalah sama, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Hubungan antara zakat dan pajak tampak pada daya paksa, daya tuju, dan lembaga pengelolaannya. Zakat dan pajak perbedaannya terletak pada ibadah zakat adalah perintah langsung oleh Allah. Perintahnya sama pentingnya dengan ibadah sholat. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Sedangkan pajak merupakan kesepakatan dalam undang-undang yang harus dipenuhi oleh rakyat. Zakat merupakan ibadah yang jika melanggarnya tidak akan dikenai hukuman secara langsung. Sedangkan pajak merupakan kewajiban yang jika tidak dilaksanakan akan menerima sanksi dan hukuman administratif serta pidana pajak secara langsung dari negara. Jadi sebab yang paling umum banyak lokasi zakat yang tidak tepat sasaran adalah masih ada ketua RT yang bertugas mendata penerima zakat tidak sesuai dengan ketentuan. Lalu bagaimana cara pengelolaan zakat yang baik dan benar? Jadi diperlukan suatu lembaga atau badan yang profesional di dalam mengelola dan mendayagunakan dana zakat agar berguna bagi kehidupan masyarakat yang membutuhkan. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan dari muzaki. Muhammad Fatul Mu'in dari kelompok 12. Pertanyaannya adalah secara garis besar prinsip apakah yang harus diterapkan dalam konteks keuangan publik Islam? Ada dua prinsip yang harus diterapkan dalam keuangan publik, yaitu prinsip penerimaan publik dan prinsip pengeluaran publik. Yang pertama yaitu prinsip penerimaan publik. Poin pertama, sistem pemungutan wajib riba